Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Yusnadesti, NPM E1D017-163. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang estimasi model ekonometrika dengan menggunakan model matriks dan OLS. Dari kedua metode tersebut, bentuk fungsional yang digunakan adalah dalam bentuk linier, baik linier sederhana maupun linier berganda. Model ekonometrika tidak selalu dalam bentuk linier. Untuk mendesain model ekonometrika dalam langkah menugah hasil produksi, konsumsi, pendapatan, dan lain sebagainya, terdapat beberapa bentuk fungsional lainnya yang dapat digunakan. Selain bentuk linier, masih ada lagi bentuk fungsional yang lain yang dapat dijadikan alternatif oleh kita, yaitu reciprocal, double log, log linear atau eksponensial, linear log atau semi-log, kemudian log inverse. Tidak semua model memiliki konstanta, artinya garis grafik memotong tepat pada titik 0 atau titik perpotongan sumbu Y dan X. Terkait hal ini, kita juga dimungkinkan untuk mengestimasi model tanpa menggunakan konstanta. Dalam sebuah penelitian yang digunakan oleh model ekonometrika, bentuk model yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa pendekatan. Agar lebih memahami tentang berbagai bentuk model ekonometrika, langsung saja ya kita mulai. Dalam video kali ini, saya akan mengestimasi fungsi produksi bawang putih di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan terdiri dari jumlah produksi sebagai variabel dependennya, luas lahan, jumlah pupuk, dan tenaga kerja sebagai variabel independennya, dengan jumlah observasi sebanyak 30 orang petani. Data tersebut akan saya estimasikan ke OLS dalam 7 buah model yang berbeda. Baiklah, yang pertama untuk fungsional linear berganda sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Untuk mengestimasikan model tersebut, kita menggunakan instruksi sebagai berikut. Ini saya menggunakan dari data OLS pada praktikum sebelumnya dan sudah saya simpan pada Microsoft Word, yaitu file 33, kemudian masukkan data div kita, lalu sampel 1 spasi 30, kemudian read 33 NYT X1T X2T X3T per div atau garis miring div, kemudian OLS YT X1T X2T X3T garis miring PCOR spasi PCOV, kemudian stop. Lalu kita run dan kemudian muncullah hasilnya. Kita periksa terlebih dahulu apakah ada yang error atau tidak. Setelah semuanya tidak ada yang error, lalu kemudian kita kumpulkan instruksi dan outputnya dan kita pindahkan ke dalam Microsoft Word. Setelah semuanya sudah kita pindahkan, maka langkah selanjutnya yaitu kita rapikan ya. Kemudian model yang kedua adalah model linear berganda tapi tanpa konstanta. Untuk instruksi lainnya masih sama, namun di sini yang berbeda ada pada baris OLS kita masukkan instruksi no cons. Lalu tekan run dan muncullah hasilnya. Hasilnya ini kita periksa dulu apakah ada yang error atau tidak. Apa bedanya dengan model yang tadi? Pada model regresi linear berganda sebelumnya, di daerah yang
saya blok ini ada variabel konstanta. Khususnya untuk estimate koefisien nilainya itu kita gunakan sebagai nilai beta 0 atau konstanta dalam suatu model. Sedangkan pada model tanpa konstanta, nilai konstantanya tidak ada. Lalu kita pindahkan instruksi dan outputnya ini ke dalam words. Lalu kita rapikan lagi ya. Yang ketiga yaitu model double log. Model ini menggunakan logaritma natural untuk kedua sisi persamaannya, yaitu bentuk log untuk variabel dependen dan independennya. Secara umum, bentuk double log secara fungsional sebagai berikut, yaitu YT sama dengan beta 0 XT beta 1 eksponensial ET, kemudian bentuk tersebut ditransformasikan menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET. Instruksinya seperti ini. Data yang kita miliki masih berupa dalam bentuk linier, sehingga kita harus merubah bentuk linier tersebut ke dalam bentuk logaritma natural. Instruksi yang kita gunakan adalah instruksi generate. Selanjutnya kita ingin merubah variabel YT dalam bentuk linier menjadi bentuk logaritma natural. Variabel barunya kita beri nama LY sama dengan log YT. Maksud dari instruksi ini adalah membentuk variabel baru dengan kode LY. Itu merupakan bentuk log dari variabel YT. Begitu juga dengan variabel independennya seperti di tampilan ini. Instruksinya bisa kalian lihat saja. Lalu kemudian kita tekan run dan hasilnya pun keluar. Output yang muncul dari hasil analisis ini sudah berupa output model double log, logaritma natural pada sisi kiri atau variabel dependen, dan logaritma natural pada sisi kanan atau variabel independen. Model selanjutnya yaitu model eksponensial atau log linier. Bentuk log linier berawal dari bentuk eksponensial, yaitu bentuk model ekonometrika di mana variabel dependen merupakan fungsi eksponen dari variabel independennya. Bentuk persamaannya yaitu YT sama dengan eksponensial dari beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Kemudian transformasi ke bentuk log. Ln YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Lalu seperti ini instruksinya. Yang dirubah ke bentuk log hanya variabel dependennya saja, yaitu variabel Y, seperti di tampilan ini. Langsung saja kita run dan muncullah hasilnya seperti ini. Lalu yang kelima yaitu bentuk semilog. Bentuk semilog adalah kebalikan dari bentuk fungsional eksponensial, di mana eksponensial variabel dependen merupakan fungsi linier dari variabel independen. Bentuk persamaannya yaitu eksponensial variabel YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Lalu ditransformasikan menjadi YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET.
Berbeda dengan model eksponensial yang memiliki variabel dependen dalam bentuk logaritma natural, model ini yang dirubah ke dalam bentuk logaritma natural adalah variabel independennya. Sehingga jika kita ingin mengestimasi model ini, kita harus merubah variabel independen yang awalnya berupa bentuk linear dirubah ke dalam bentuk log natural. Seperti ini instruksinya. Kita tekan run dan inilah hasilnya. Yang keenam adalah model resiprokal. Bentuk fungsional dalam bentuk resiprokal adalah sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah 1 per X1T beta 1 ditambah 1 per X2T beta 2 ditambah 1 per X3T beta 3 ditambah ET. Nah, seperti ini instruksinya. Kita harus membentuk variabel baru terlebih dahulu. Di sini saya memberi nama AN, YS, dan DS. Untuk variabel AN merupakan bentuk lain dari 1 per X1T. Selanjutnya variabel YS adalah bentuk dari 1 per X2T. Yang ketiga adalah variabel DS, adalah bentuk lain dari 1 per X3T. Selanjutnya untuk instruksi OLS variabel Y, kita gunakan tetap dalam bentuk linear. Hanya variabel independen kita gunakan. Variabel baru dengan label AN, YS, dan DS. Lalu kita run dan hasilnya pun keluar seperti ini. 7. Model log inverse. Bentuk ini merupakan gabungan antara bentuk fungsional eksponensial dengan resiprokal. Bentuk awal dari model ini adalah YT sama dengan eksponensial dari beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 ditambah ET. Persamaan ini perlu ditransformasi terlebih dahulu agar dapat diestimasikan. Hasil transformasinya adalah ln YT sama dengan beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 tambah ET. Seperti inilah instruksinya. Kalian bisa melihat instruksinya pada tampilan ini. Yang membedakannya dengan instruksi yang keenam yaitu generate ly sama dengan log YT, kemudian generate AN sama dengan min 1 garis miring X1T, generate YS sama dengan minus 1 garis miring X2T, kemudian generate DS sama dengan minus 1 garis miring X3T. Lalu kita run ya, dan keluarlah hasil outputnya sebagai berikut. Nah, dalam setiap hasil analisis ada R-square. Nilai ini bisa digunakan sebagai indikator dalam memilih model mana yang terbaik. Model terbaik adalah model dengan nilai R-square-nya yang tertinggi. Kita lihat R-square mana yang paling tinggi di antara 7 model ini. Nilai R-square yang paling tinggi terdapat pada model log inverse.
yaitu sebesar 0,5283. Itu berarti model yang terbaik yaitu model login first pada data yang saya gunakan ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.